Walaupun darah kita berbeda, tapi hati kita tetap satu. Walaupun darah kita berbeda, tapi hati kita tetap satu. Walaupun darah kita berbeda, tapi hati kita tetap satu. Halo guys, selamat malam guys, apa kabar guys? Balik lagi di channel gue, channel Tokusatsu, channel yang kadang mereview mainan, kadang juga mereview komik-komik yang sedang terbit di Gramet atau yang sudah pernah gue koleksi. Duh, banyak nyamuk guys. Soalnya sekarang udah malam karena jadwal gue bikin konten komik ya lebih sering itu pada sore atau menjelang malam hari karena ya ada waktu aja bikin konten, dan kalau bikin konten mainan ya di weekend ya di siang hari. Oke. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak apa-apa ya, sehat saja. Semoga semua kerabat dan keluarga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan jangan lupa untuk pakai masker dan utamakan protokol kesehatan ya guys. Oke. Langsung aja kita akan review guys komik ya. Wah, ini komiknya warna-warni sekali dan wah, ini pokoknya the best, gila komiknya. Dan ini baru aja gua baca selesai guys, gila mantep banget. Oke, langsung aja, ini dia komik judulnya The Soaring Quadruple. Nah, sebenarnya gue ceritakan dulu ya. Mungkin video ini agak lama ya karena gue langsung review keempat bukunya secara tamat dan ceritanya beserta apa yang gue pandangan gue tentang komik ini. Oke, kenapa alasan gue beli komik ini? Pertama, gue lihat dari covernya ya. Pertama, gue beli volume 1. Ini kok covernya sebenarnya desain nama komiknya sih biasa aja, cuma ada kotak ya, cuma ada font yang seperti ini, kayak di bla-bla gitu. Nah, terus juga karakternya warna biru, kok keren banget gitu. Terus gue lihat di volume berikutnya, wih, warna kuning karakternya. Terus volume berikutnya warna merah, warna hijau. Wah, itu alasan pertama gue membeli komik ini. Dan alasan kedua adalah, loh, gue lihat kok ini nama mangakanya atau komikusnya Takahiro Arai. Wah, di mana Takahiro Arai itu? Yang gue tahu ya, komik karya komik buatan Takahiro Arai yang pertama kali gue punya itu namanya komik Arago. Komik Arago itu kalau nggak salah 10 atau 11 volume, dan itu bercerita tentang dunia di Eropa atau Belanda gitu lah, dunia kepolisian yang ada kasus, maksudnya apa ya, ada kayak mengurusi makhluk-makhluk seperti ghost atau makhluk kayak gitu guys. Dan juga nggak ada sisi-sisi lainnya. Dan juga komik yang diterbitkan oleh Takahiro Arai yang gue tahu itu ada komik dengan genre historical ya, yaitu Les Miserables, Les Miserables itulah yang banyak banget yang cari. Cuman gue pribadi gue nggak suka ya komik yang kayak historical gitu. Menurut gue ya terlalu membosankan. Dan juga yang kita tahu, kalau kalian tahu komik detektif Conan kan sekarang ada tuh yang Zero Count Day Zero apalah. Nah, itu dia gambarnya, dan itu di situ ada nama Takahiro Arai, di mana Aoyama Gosho yaitu komikus detektif Conan itu bekerja sama Takahiro Arai membuat si komik Zero Time itu ya. Oh, salah, pokoknya ada nama Aoyama Gosho sama si Takahiro Arai. Oke. Ini dia si komik The Soaring Quadruple. Dia terdiri dari 4 volume langsung tamat, dan ini adalah benar-benar komik cowok ya. Komik cowok banget, dan 3 kata ya yang terbesit di kepala gue itu untuk komik ini ya. Pertama, detail. Kedua, seru. Ketiga, haru ya. Gila bener, ini gue baca ini sampai sampai emosi gue tuh keluar ya. Wah, keren banget nih komik guys. Dan jadi buat teman-teman yang kepo, langsung aja bisa beli dong koleksi di toko buku atau di marketplace, di online shop kesukaan kalian. Oke, langsung aja kita akan lihat guys dari covernya. Ini lihat The Soaring. Gue nggak tahu sih arti The Soaring Quadruple. Soaring berarti ini kata kerja ya kan. Terus quadruple gue nggak tahu apa. Cuman kalau kuat, yang gue tahu kuat ini adalah 4 ya. Apa ya, gue nggak tahu ya, mungkin gue satu ya. Takahiro Arai. Dan ini cover sangat menjual ya, walaupun juga artnya gila, ini bagus banget guys. Gambar-gambar sih buatan Takahiro Arai ala bule-bule gitu guys. Nah, itu dia. Nah, ini dia tampak sampingnya. Kita lihat dulu dari keempat cover ya, seperti ini. Dan ini gue jelasin aja, jadi ini keempat ksatria gitu ya. Nah, ini namanya si Manchio Ito. Nah, ini namanya
Miguel apalah, pokoknya nama depan itu nama Eropa, belakang nama Jepang. Ini dia, ini keren banget sih guys. Gila, tangan kanan shotgun dong, tangan kiri pisau. Ini yang paling OP ya. Nah, ini yang volume ketiga ini menampilkan karakter namanya si Julian ya. Julian ini senjata, kalau dia sih si Mancio itu senjatanya katana gitu ya. Pedang. Kalau dia itu double weapon ya, tangan kanan shotgun, tangan kiri pisau. Dia tuh OP ya, overpower, dan dia ini lebih ke jarak jauh ya. Si Julian dia tuh suka ngeracik obat sama bahan peledak seperti itu. Dan juga karakter keempat yang mungkin dari segi skillnya masih di bawah tiga mereka, cuman kalau nggak ada dia nih, dia tuh defense-nya gede banget guys. Dia itu namanya si Martino Mancio, Miguel, si Julian sama si Martino. Jadi kok saat gue baca keempat komik kan salah tamat, gue baru hafal nama-nama mereka. Yang si Martino dia ini dari wujudnya kayak baju Cina-Cina gitu ya. Nah, dia tuh bisa ngendaliin senjatanya tuh, ngendaliin benda mati yang ada rohnya. Jadi ada panci besar, nah itu bisa melindungi dia dari musuh. Udah, oke. Nah, kita lihat dulu dari sinopsisnya ya, oke. Dan ini dia gue beli di toko buku. Kalau yang ini gue beli di toko buku Gramet ya, 25.000. Dan untuk volume 2, 3, 4 karena waktu itu di toko bukunya udah volume 2 udah nggak ada, jadi gue beli online ya. Dan lebih murah ya, sekitar 20 ribuan lah, kalau lebih kurang gue lupa. Kalau udah beli gue lupa harganya. Nah, itu toko buku udah 25.000 ya. Jadi cukup dengan satu lembar 100.000 kalian udah bisa beli komik The Soaring Quadruple tamat ya, karya komik si Takahiro Arai. Lanjut, itu dia. Dan dia pastinya boys komik 12 tahun ke atas. Dan ini dia kita lihat dari sisi sinopsis yang buku pertama. Negara tengah berperang, 4 pemuda menjalani latihan shinobi dan mendapatkan keahlian khusus. Mereka harus mengarungi lautan untuk menyelamatkan Eropa dari kegelapan yang diciptakan oleh Diablo, iblis. Kisah petualangan para pemuda yang berdasarkan sejarah dimulai. Haji Mario. Boken Haji Mario dah. Pokoknya itu. Oke. Jadi tuh di cerita ini tuh menceritakan ada 4. Sebenarnya lebih kayak apa ya? Kayak sebuah penampungan anak yatim piatu yang korban perang. Aduh, nggak fokus, sorry. Korban perang di Jepang itulah tahun berapa ya gue lupa. Pokoknya udah lama banget. Anak-anak korban perang itu ditampung di suatu tempat dan mereka dilatih untuk menjadi shinobi. Jadi shinobi itu nggak cuma ninja, dan mereka ini dilatih untuk fisiknya, terus skillnya, ninjutsu apalah, terus bisa survive di hutan, di tempat luar yang ekstrim. Dan mereka berempat ini adalah orang terpilih. Dan si Julian ini yang hanya punya adik, dia punya adik namanya Shun ya, cewek. Nah, jadi mereka ini adalah 4 anak yang diutus ya, duta pemuda. Kalau di komik ini disebutnya duta pemuda yang diutus sama si tempatnya itu untuk pergi ke Eropa, naik kapal maksudnya ya. Maksudnya di background ini kan ada gambar kayak gitu tuh, kayak One Piece ya. Jadi dia naik kapal diutus ke Eropa untuk menyelamatkan Eropa. Menyelamatkan dari apa guys? Menyelamatkan dari serangan iblis. Nah, di komik ini serangan iblisnya itu namanya Diablo ya. Bukan Diablo Nemesis ya. Mungkin Diablo Nemesis kan belut jati. Oke. Mungkin Diablo sebutannya evil atau demon iblis di komik ini. Jadi mereka itu karakteristiknya atau background saat mereka kecil itu berbeda-beda. Nah, dimulai itu dari si Miguel. Si Miguel ini yang paling jago dari kekuatan fisiknya gitu, pertarungan fisik, terus menggunakan weapon, terus bisa pakai shotgun juga, terus bisa bisa berkomunikasi atau pakai hewan liar untuk menyerang musuh. Nah, ini dia jagonya. Ya, jadi kalau untuk survive kayak berkelompok gitu di hutan, si Miguel jagonya. Dan dia menemukan si Mancio itu jadi diselamatkan sama si Miguel. Jadi ini mereka berdua ini sangat dekat gitu, sangat berteman. Jadi dia lagi misi menemukan si Mancio itu, ingin ada kejadian gitu buruk dan dia diselamatkan. Dan dia jadi teman dan dia membawa si Mancio ke kuilnya untuk dijadikan shinobi juga.
Lalu ada juga si Julian. Julian ini yang paling apa ya? Paling pintar gitu, lihat dari kacamatanya. Jadi semua karakter ini dia doang sampai kacamata, karena dia yang suka membaca, meneliti, dan juga ahli berhitung lah. Bisa bikin obat, bisa bikin alat peledak, terus macam-macam ya. Dan yang terakhir itu si Martino ya, Martino apa gue lupa, gue tinggal nama depan doang. Dia ini apa ya, lebih ke magis ya. Kalau kalian tahu Gege no Kitaro itu kan suka banyak hantu-hantu gitu yang dengan bentuk benda ya. Nah dia ini bisa membuat senjata di mana roh-roh itu masuk ke sebuah benda dan menjadi senjata dia. Jadi kayak dia mau terbang, dia pakai payung gitu, pung, jadi terbang gitu guys. Nah mereka diutus ke Eropa untuk menyelamatkan orang-orang pendeta ya, pendeta orang Katolik. Terus bertemu beberapa karakter, terus kayak apa sih, kayak apa ya maksudnya, gue lupa guys. Oke, kita lihat dari komiknya langsung aja ya. Oh ya, gue lupa ngasih tahu ya, ini diterbitkan kapan ya. Nah itu dia tuh, fokus lah onegaishimasu. Tensho no Quadruple volume 1 by Takahiro Arai di Jepang 2017 oleh Shogakukan. Dan 2 tahun berikutnya, 2019 ternyata. 2 tahun berikutnya baru diterbitkan, dirilis oleh Alex Media. Dan ini tim-tim yang membuat komiknya, terima kasih ya kak, sudah membuat komik yang sangat keren ini. Oke, ini dia. Tuh, kontennya ada 8 per komik. Nah, ini dia si pendeta Falik Nano. Namanya pendeta Falik Nano. Nah, itu dia gambarnya tuh guys. Keren sekali gitu loh. Ini khasnya gambar si mangaka Takahiro Arai Sensei gitu kan. Disinilah negeri kalian, Jepang. Jadi dia tuh orang Jepang, cuman diasuh sama orang pendeta yang mana mungkin ada apalah orang Eropa, jadi namanya depannya itu nama Eropa, belakang nama Jepang gitu. Nah ini memperkenalkan ada demon namanya Diablo. Nah itu dia si pendeta ini, si Julian. Pokoknya keren-keren guys. Tuh gambarnya tuh saat gue membaca, lihat gambar, lihat guys, ini saat gue membaca komik ini gue bikin lama. Kenapa gue baca bikin lama? Karena gila gue nggak bisa fokus gitu loh sama baca komik, karena ini gila gambarnya bagus banget guys, detail sekali gitu loh, kayak komik Naruto atau One Piece atau komik-komik lainnya. Dan ini juga detail gitu loh. Wah anjir. Hai pendeta. Nah ini si Miguel lagi bersantai ria ya di malam hari, di malam yang sesunyi ini ya, di malam salju. Nah itu dia, gue suka banget nih, dia punya nakama ya, atau aibo ya, partner yaitu si burung hantu atau owl ya, kayak Harry Potter. That's it. Apa kayak Harry Potter coba. Nah itu dia. Wah ini si Manchio itu ya, yang tadi tokoh utama itu di volume pertama. Nah ini petualangan mereka dimulai tuh. Nah ini si Martino bisa menggunakan payung ajaib. Jadi barang-barang ajaib itu si Martino lah rajanya ya kan. Nah dia diutus, ada mission gitu. Dan juga si Manchio itu ini bisa menggunakan mantra Jugon, dimana untuk mengambil atau menyembuhkan penyakit atau juga menyembuhkan luka dari teman-temannya. Ini dia weaponnya si Julian, yang ini yang merah. Ini seperti permen lollipop yang sangat besar, cuman ini seperti hammer atau gada gitu ya kalau di game online mah. Wah gila guys, gambar ultimate detail gitu loh. Tuh nih kan, keren banget guys. Cocok banget nih buat yang suka komik shonen seru tapi nggak pengen banyak volumenya. Ini The Soaring Quadruple. Nah ini menceritakan asal usul dari Miguel. Nah seru banget. Terus banyak banget kisah-kisah yang sangat menyentuh hati. Maksudnya ada kisah-kisah sedih, ada kisah-kisah haru, dan kita harus tetap menjalankan hidup seperti itu guys. Di komik ini sangat mengajarkan untuk saling berbaik hati, keluarga sama. Terus juga ada gitu-gitulah guys. Nah ini dia ketemu sama karakter namanya Oda Nobunaga ya, kayak di Kameter Ghost ya, Nobunaga seperti itu, tapi ini beda ya. Di sini juga ada seperti monster besar yang disebut dragon. Dan dragon apa Diablo deh, gue lupa. Dragon. Nah itu mereka sembelih buat diambil organ dalamnya si monster untuk digunakan sebagai obat. Nah ada gitu-gitu guys. Keren. Ini kalian pasti nge-feels banget nih baca beginian guys.
udah gambarnya bagus, terus guys, plot twistnya tuh nggak nahan loh. Plot twistnya itu guys gila. Yaru Janaika, Shinji Rarenai, gila guys. Plot twistnya itu, ini ada promosi komik itu apa? Yamcha, Imhotep tuh. Nah, lanjut ke volume 3. Jadi gue waktu itu baca volume 2 volume ini dengan cepat, dan gue agak lama di sini karena wah di sini gila guys. Gue sih nggak pengen banyak kasih spoiler karena wah ini kalau kalian nggak koleksi ini sayang sekali, karena cerita sangat bagus, gambar detail, dan story sangat ngefeel, dan gagas keren banget loh. Karakter yang rambutnya panjang kayak Sasuke ya kan, pakai jubah, terus pakai tombak itu spear. Wah, Atsuki Mukutsu. Tombak ini bukan hanya mampu membunuh iblis, namun juga mampu membelah tangan jari 2. Wah, sugoi nih. Wah, di sini plot twist-nya gila-gilaan guys. Wah. Terus kayak apa sih? Wah. Gila sih guys. Ini juga ada dragon, mana ya gua kasih lihat nih, ada sosok makhluk dragon. Bener-bener dragon guys, dragon naga kayak wyvern gitu. Nih, mana ya? Aduh. Tuh. Grah. Ini musuh ya, bukan kawan tuh. Gila, dragon wyvern. Wah, keren banget, dan ini adalah volume terakhirnya. Gue nggak mau kasih banyak gambar ya karena nanti kalian juga wah apa nih gitu. Tapi ini gila sih guys. Ini gue baca 4 buku itu seperti gue baca 20 volume komik. Gila, berasa imajinasi gue tuh kayak dibawa adventure gitu loh di dalam dunia The Soaring Quadruple. Kayak kita sebagai orang yang diutus kuil sebagai shinobi yang sangat berkekuatan khusus gitu, mampu melawan musuh, terus naik kapal, berpetualang ke laut, terus ketemu orang baru, terus ada juga kayak menyembuhkan penyakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Wah, pokoknya ada sisi-sisi pengorbanan itu, wah gila guys. Terus endingnya sih gila, endingnya true ending tapi ngefeels gitu loh. Aduh gila, kayak wah gila sih guys, nggak ada obat guys ini komik. Pokoknya salah satu dari si mereka ini nggak deh, gue nggak bisa kasih spoiler, tapi ini bagus banget loh guys buat kalian baca. Ini gila sih. Nah, ini udah mana covernya kalau kalian gini ya. Nah, itu nyambung loh. Nih, ini si Miguel tuh. Ini burungnya tuh, namanya siapa? Izayoi. Nama burung ini Izayoi. Tuh, sugoi nih. Nah, ini di belakang komik volume 3 ini adiknya si Julia, namanya si Shun. Nah, itu dia cewek. Wah, keren sekali guys. Ini volume terakhir di si Martino ya. Yang mana di volume belakangnya ada barang-barang khas Jepang yang mana bisa dia masukkan raw untuk melindungi atau dijadikannya sebagai senjata. Ada juga sisi-sisi scene di mana teman lawan teman, terus ada jagoan lawan bayangannya, yang mana bayangannya bisa lebih kuat dari si jagoannya. Wah, lengkap guys, gila. Tunggu apa lagi guys, gue bukan mempromosikan ini sih, sayang banget kalau kalian nggak beli, nggak koleksi. Wah, apalagi kalian udah tahu, wah ini makanya Takahiro Arai coy, orang terkenal yang juga bikin komik yang pernah diterbitkan sama Alex Arago, terus Les Miserables, terus yang sekarang Zero Time yang ada maksudnya detektif ya kan. Tapi emang si Takahiro Arai ini jago bikin komik yang ada ceritanya tentang Eropa gitu, ada sejarah-sejarahnya, dan bikin kita nge-feels gitu. Oke. Segitu aja guys teman-teman buat yang sudah pernah baca komik ini atau yang ternyata setelah saya menonton video ini saya pengen beli komik ini, atau gimana boleh komen di kolom komentar bawah. Oke guys, sampai ketemu di video review komik lain. Thanks for watching. Bye bye.